Sar. Memang Syekh Yusuf Makassar lahir di saat kerajaan Goa disebutnya di Makassar itu baru menganut Islam. Maka Syekh Yusuf hidup di tengah-tengah keluarga bangsawan, kerajaan Bugis, Goa, Makassar. Kisah singkat yang saya kutip di sini, tapi saya terjemah ke dalam bahasa Arab. Dia punya kisah itu. Syekh Yusuf belajar, permulaannya adalah belajar Al-Quran. Gurunya bernama Syekh atau Daeng Rita Samanang, itu bahasa Bugisnya. Dan dia dapat mengkhatamkan Al-Quran sejak umur 9 tahun. Kemudian ayahnya mengutus dia di ma'had itu ma'had, nama ma'had itu nama kampung ya, Buntuwala. Nama kampung Buntuwala. Di situ ada ma'had. Disitulah dia belajar ilmu bahasa Arab, ilmu syariat Islam, ya. Seperti nahwu, shorab, balaghah, mantiq, fikih, tauhid, ya, dan sebagainya. Dan Syekh Yusuf nampak kebijakannya dalam pengajian dia. Dan sejak kecil lagi dia condong kepada tasawuf. Kemudian dari pondok Buntuwala pindah kepada pondok Cikuang, nama pondoknya. Nah, di situ seorang gurunya, tuan gurunya adalah Syekh Jalaluddin, ya, Aidid, daripada Ahlul Bait. Dia syekh datang dari Aceh, ya, yang duduk di Goa. Karena memang bijak, maka gurunya menyuruh dia untuk pindah pengajiannya ke Arab. Maka pada tahun 1644 dia meninggalkan Goa, menumpang kapal Melaka, ya, menuju Yaman. Tetapi kapal itu singgah di Banten. Maka pun dia turun, ya, ke Banten dan duduk di Banten, ya, hampir 2 tahun setengah. Di situ dia bertemu para ulama. Karena Syekh Yusuf Makassar ini adalah masih keluarga bangsawan, masih keluarga raja-raja Goa, maka mudah berkenalan dengan para bangsawan kerajaan Kesultanan Banten. Bahkan Syekh Yusuf pada saat itu rapat dengan putra mahkota Banten bernama Said Abdul Fattah. Dia putra mahkota Banten, anak
Sultan Banten Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Said Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir ini salah satu Sultan Banten yang membaca kitab Al-Insanul Kamil karangan Syekh Abdul Karim Al-Jili di Istana Banten. Kemudian dia menumpang kapal Melaka itu pergi ke Aceh. Pun di Aceh duduk di sana 2 tahun setengah. Dan di Aceh bertemu dengan Syekh Nuruddin Araniri. Dan dalam kisah yang beliau catat bahwa beliau mengambil tarekat Qadiriyah dari Syekh Nuruddin Araniri. Maka tahun 1649 baru dia pergi ke Yaman. Di Yaman bertemu dengan Syekh Sufi yang sangat dikenal, Abdullah Muhammad Abdul Baqi. Kepada Syekh Muhammad Abdul Baqi ini beliau mengambil tarekat Naqsyabandi. Kemudian juga di Yaman ada satu nama bandar, kota Az-Zabid. Dikenal di sana Sayyid Ali Az-Zabidi. Dia juga seorang yang alim, seorang pakar bahasa, mufassir. Dan ada yang menceritakan bahwa Syekh Yusuf ini pun bertemu dengan Syekh Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad. Dia mengambil ijazah Ba'alawiyah daripada Syekh Al-Haddad. Dan banyak mengkaji kitab-kitab tasawuf. Tidak lama duduk di Mekah, kemudian dia pergi ke Mekah untuk pergi haji. Dan di Mekah pun dia mengaji, kemudian pindah ke Madinah. Di Madinah itulah dia mengaji kepada 3 ulama yang menjadi guru kepada seluruh ulama Nusantara pada masa itu. Ada 3 ulama yang duduk di Madinah dan mengajar di situ. Dan ulama di abad 17, ulama Nusantara di abad 17 mengaji kepada 3 ulama tersebut. Nah, Syekh Yusuf ketika pergi ke Madinah pun dia mengaji kepadanya. Yang pertama yang disebut Syekh Safiyuddin Ahmad Kushashi. Yang kedua Syekh Burhanuddin Al-Qurani Al-Madani. Dia mengambil tarekat Syatariah di situ. Dan Syekh Hasan Al-Ajmi. Nah, setelah beliau mengaji kepada 3 ulama ini, beliau menyambung pengajiannya ke Syam. Di Syam lah dia lama mengaji di sana. Di Syam lah dia mengambil tarekat yang terakhir diambil tarekat itu tarekat Al-Khalwatiyah dari seorang guru sufi yang sangat masyhur. Sampai hari ini tarekat Khalwatiyah di Syam itu silsilahnya kepada seorang syekh yang menjadi guru Syekh Yusuf Makassari ini, yaitu Syekh Abul Barakat Ayyub Ibn Muhammad Ibn Ayyub Al-Khalwati. Dia seorang syekh sufi juga muhaddits.
banyak silsilah hadis yang sambung kepada Syekh Abul Barakat ini. Nah, gurunya sangat suka kepada Syekh Yusuf ini karena bijak. Nah, kemudian beliaulah yang menjadi khalifah untuk Nusantara Tarekat Khalwatiyah. Bahkan Syekh Yusuf di situ dibagi gelaran, disebut Yusuf Tajul Khalwati. Ya. Taj adalah mahkota, ya. Mahkota Khalwatiyah. Disebut juga di situ Abul Mahasin. Dikasih gelar juga Hidayatullah. Gelarnya juga Tajul Khalwati. Nah, itu gelar-gelar beliau. Kemudian beliau pergi ke Istanbul. Nah, di situ dia banyak belajar ya, filsafat dan sastra. Dari Istanbul dia balik ke Mekah. Nah, duduk di Mekah untuk ibadah dan muzakarah ilmu sambil mengajar. Ya. Khususnya pelajar-pelajar daripada Melayu Nusantara yang datang di musim haji. Dari situlah banyak ulama daripada Nusantara ini mengambil tarekat Khalwatiyah. Nah, kemudian dari Mekah itu dia kembali ke Makassar. Ya. Kembali ke Makassar. Artinya setelah beliau mengaji ya, hampir 30 tahun ya, beliau mengaji dan kemudian balik ke Makassar, berharap beliau dapat berdakwah di sana. Rupanya harapannya tak dapat terpenuhi karena pada saat itu terjadi peperangan antara Kesultanan Goa melawan penjajah Belanda. Nah, akhirnya ketika dia kecil dan dia tinggalkan Makassar itu penuh dengan hidup secara Islam ya, dalam tempo beberapa puluh tahun saja sudah berubah. Penjajah ya, ada perjanjian damai pada tahun 67 antara Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu Sultan Makassar lah, bukan Hasanuddin Banten. Nah, tradisi kehidupan penjajah itu seperti minum arak, main judi, ya. Bahkan tradisi sabung ayam mulai hidup kembali. Bahkan penyembahan berhala pun yang mulai ya, disokong oleh Belanda. Nah, Syekh Yusuf Makassari mengadakan perlawanan ya, dakwah. Namun karena sultannya lemah dan itu keluarga besar beliau, yang beliau merasa kecewa. Ya, dengan kekecewaan itulah beliau lari ke Banten. Dia mendengar bahwa kawan dia yang dulu putra mahkota sudah menjadi raja,
sudah menjadi Sultan Banten. Maka dia pergi ke Banten. Disambut oleh Sultan itu, kawan dia, dan terus diangkat menjadi mufti Kesultanan Banten oleh Syekh Abdul Fattah yang digelari dalam bahasa Bantennya Sultan Ageng. Ageng itu agung ya. Sultan Agung Tirtayasa. Tirta itu air ya. Yasa itu pertanian. Beliau berhasil memajukan pertanian di kerajaan Banten ya, pada abad 17. Sehingga penjajah pun banyak mencontoh pertanian yang ada di Banten pada saat itu. Namun ketika Sultan Tirtayasa itu tidak dapat dikalahkan Belanda, lalu Belanda membujuk anak Tirtayasa. Kemudian anaknya inilah yang khianat kepada ayahnya. Itu di Banten itu punya kisah buruk tentang kesultanan. Orang Banten dia tak mau mengakui cerita ini karena kecacatan sejarah lah, aib. Akhirnya anak Sultan Tirtayasa ini bernama, disebutnya Sultan Haji. Karena dia waktu itu sebagai putra mahkota, dia pergi haji ke Mekah. Disebut Sultan Haji itu karena dia balik haji bekerja sama dengan Belanda, terus melawan Sultan ayah. Nah, dia bersepakat dengan Belanda berperang dengan ayahnya. Sultan Haji karena dia baru balik haji. Kenapa balik haji sebetulnya? Ayahnya menyuruh dia haji dan selepas haji ayahnya suruh pergi ke Baghdad, suruh pergi ke Turki, suruh pergi ke Cina untuk mempelajari tentang ilmu pertanian. Dia pergilah. Ya, seorang putra mahkota tentunya pergi pun bukan sendiri dengan bala tentara, dengan istri-istrinya. Dia pergilah. Rupanya balik, justru dia berpihak kepada penjajah. Nah, Syekh Yusuf ini dia sebagai mufti Sultan Tirtayasa ini, jadi sudah barang tentu dia melawanlah kepada putra raja itu. Berperanglah. Nah, ketika Sultan Tirtayasa itu diculik ya, sama diculik ya, maka peperangan itu dipimpin oleh Syekh Yusuf Makassari. Syekh Yusuf Makassari disokong oleh ya keturunan raja-raja ya, dan tentara. Pada saat itulah Syekh Yusuf Makassari dibuang oleh Belanda. Dan dibuangnya bukan satu kali, banyak kali. Pernah dibuang ke Belanda, pernah dibuang ke Sri Lanka, dan terakhir dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan ya, Afrika Selatan. Nah, disitulah kisah dia di Cape Town itulah. Dia membina kehidupan masyarakat Islam, masjid,
pondok. Bahkan salah satu kemajuan Islam di situ adalah oleh Yusuf Makassari. Sampai hari ini keturunan Syekh Yusuf Makassari di Cape Town itu masih kekal lagi. Ya. Dia hanya menghafal bahasa Melayu itu hanya beberapa kata. Ya, dia hafal terong, nasi goreng. Nah, itu saja bahasa-bahasa yang kekal menjadi bahasa tempatan situ. Makanan-makanan itu masih nama Melayu lagi. Ya, karena Syekh Yusuf diusir pun bukan sendiri, murid-muridnya puluh-puluh ikut menyertai, ya, membentuk masyarakat. Dan Syekh Yusuf ini mempunyai karangan bahasa Arab 23 kitab. Ya, Syekh Yusuf. Ya, di sini ini saya baca di sini. Mempunyai karangan 23 kitab. Salah satu kitabnya adalah Sirrul Asrar ini. Salah satu kitabnya adalah Sirrul Asrar. Dan tarekat yang dia ambil dan dia sebarkan adalah Khalwatiyah. Meskipun dia sebelumnya mengambil tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syatariyah, ya, pun ada mengambil Saziliyah, Tabarrukan. Tapi kemudian dia terbiah di Khalwati dan dia mendapat izin amanah sebagai Syekh Khalwati. Di dalam kitab ini saya tulis sanad tarekat Khalwati dia. Taib. Saya mempunyai karangan 23 karangan. Ya, salah satu yang berbahasa Arab. Salah satu karangan itu adalah kitab Sirrul Asrar. Menurut para pengkaji, saya pun telah mengkajinya juga, bahwa Syekh Yusuf punya kitab lain, punya kitab bernama Zubdatul Asrar. Syekh Yusuf punya kitab namanya Zubdatul Asrar. Zubdatul Asrar. Ya. Syekh Yusuf Makassari ini karyanya tadi, karangannya 23 kitab dalam bahasa Arab. Semua kitabnya tentang tasawuf. Ada salah satu nama kitab adalah Sirrul Zubdatul Asrar. Lalu beliau menulis kitab lain Sirrul Asrar. Kalau dilihat dari isinya, Sirrul Asrar ini adalah ikhtisar, ringkasan daripada Zubdatul Asrar. Ya, Sirrul Asrar ini ringkasan kepada Zubdatul Asrar. Kemudian Al-Fakir mengkaji, membaca, setelah baca kemudian ya, mencoba memahami apa yang, message apa yang nak disampaikan oleh Syekh Yusuf Makassari. Kemudian Al-Fakir membuat syarahan kepada kitab Sirrul Asrar ini. Lalu syarahan itu Al-Fakir beri nama Bariq Al-Anwar.
Bariq Al-Anwar. Ya. Bariq Al-Anwar itu, makna bariq adalah kilatan. Ya. Kilatan beberapa cahaya. Artinya kalau gelap, kalau ada kilat kan boleh buat terang sekejap. Nama itu bermaksud untuk menerangkan kitab Sirul Asrar yang ditulis oleh Syekh Yusuf Makassar. Nah, kita lihat muka surat 1 ya. Di situ ada tulisan yang di atas, lalu ada garis bawah, dan ada tulisan yang di bawah garis. Nah, yang atas ini adalah kitab Sirul Asrar Syekh Yusuf Makassar. Adapun yang bawah ini adalah Bariqul Anwar, yaitu syarah daripada Al-Faqir kepada kitab atas Sirul Asrar. Satu lagi, kalau kita buka halaman berikutnya, ya, muka surat, di situ ada tajuk Ma'iyatullahi wa ihatatuh, dan ada selepas itu tajuk-tajuk. Ya. Sebetulnya kitab asal dia tak ada tajuk. Orang dulu menulis tak ada tajuk dan nulis saja. Ya, kalau dia tiba-tiba dapat ilham untuk menulis, dia nulis. Jika habis, tutup. Dia coba nulis lagi. Ya. Kalaupun dia dapat ilham yang sama atau sambungan kepada tulisan sebelumnya, nah dia tulis terus. Ya. Dan tulis pun tulis saja, tak ada tajuk-tajuk itu. Dia membahas apa, tak ada. Dia tulis terus. Dan tulisannya pun tak ada paragraf, ya, tak ada. Sambung. Terkadang pun tak ada titik, tak ada koma, sambung terus. Nah, kita yang membaca letih, macam naik perahu di atas laut yang ombaknya kuat, tak tahu nak pergi ke mana, ikut saja. Maka untuk mudahkan pembaca, Al-Faqir buat tajuk-tajuk, ya. Dan ada pengulangan, sudah dia bincang di depan, dia bincang lagi di belakang. Nah, setelah saya coba untuk membuat tajuk-tajuk, sebelum saya buat syarah, maka saya coba untuk memahami, seolah-olah saya Yusuf berdiri di depan lah, dia mensarah kitab dia, apa yang dia nak. Baru saya membuat syarahnya. Setelah dibaca semua, dibuat tajuk-tajuk, lalu dibuat sistematik, ya. Maka baru syarah. Dan saya membaca kitab Jubdatul Asrar, saya baca kitab dia. Kitab tasawuf yang lebih luas. Sirul Asrar ini ringkasannya. Sebetulnya boleh saya mengutip di Zubdatul Asrar untuk syarah kepada Sirul Asrar, karena Sirul Asrar ini ringkasan daripada Zubdatul Asrar. Tapi saya mencoba ketika syarah Sirul Asrar, ya, dengan sarahan yang tidak terdapat di Zubdatul Asrar.
agar menjadi kekayaan pembaca ketika dia membaca Zubdatul Asrar, Sirul Asrar, lalu membaca Bariqul Anwar, maka pembaca dapat memahami maksud Syekh Yusuf Makassari lebih luas lagi. Namun saya membaca Zubdatul Asrar, sarahan dia pun tak dalam sangat. Meskipun Anda bicara tentang Wahdatul Wujud, Al-Insanul Kamil, Al-Haqiqatul Muhammadiyah, tapi di sini sudah pun diringkas, diganti bahasanya yang lebih halus. Jadi ketika saya bandingkan antara Zubdatul Asrar dengan Sirul Asrar, saya menilai Syekh Yusuf ini bijak sangat. Dia tulis tentang tasawuf hakikat itu ya, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang mudah dipahami oleh otak ulama Nusantara. Dia jimat bahasa, tak guna bahasa yang pelik-pelik. Seolah-olah dia paham ulama atau pelajar Nusantara pada saat itu, ya, kondisi bahasa Arabnya secara umum, ya, maka dia coba menulis bahasa Arab pun dengan kata-kata yang banyak diulang-ulang, ya, untuk mengulang pemahaman yang nak disampaikan oleh beliau. Tetapi dalam Bariqul Anwar saya mencoba untuk mensyarahkannya agak ke dalam sedikit. Setelah saya merasa menangkap maksud Syekh Yusuf ini juga dalam, tapi dia guna bahasa yang bahasa yang makul lah, yang logik. Tapi kemudian saya mencoba mensyarahkannya, ya, dengan bahasa yang lebih tinggi sedikit lah. Kenapa? Karena saya banyak menukil syarahan ini daripada pemikiran Imam Ibn Arabi, ya. Dan banyak pemikiran-pemikiran Sohrawardi misalnya, ya, dan pemikiran Syekh Abdul Karim Al-Jili coba kita ambil. Ada sedikit-sedikit yang saya ubah redaksinya, itu pun semata-mata untuk memudahkan. Bahkan beberapa kitab Syekh Yusuf Makassari yang ditulis dalam bahasa Arab ini, saya pun banyak belajar dari cara beliau menulis tasawuf yang tinggi dengan bahasa yang ringan, ya. Tasawuf yang berat katakan dengan bahasa yang ringan. Taib. Lihat buka surat 67. Dia tentang daftar istilah. Ya.
Saya saja nak terang dengan singkat tentang isi buku Syekh Yusuf Makassari. Katakan kita boleh petakan ya pemikiran yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Makassari dalam buku dia. Penulisan buku itu ditulis dengan dua cara biasanya. Ada penulisan itu pada permulaannya dia berikan gambaran yang ijmal. Apa ijmal itu? Global ya. Dia beri gambaran yang global. Baru di akhir ya, dia tafsil, dia perinci ya, dia perincikan. Ada orang menulis pemikirannya telah dirincikan dulu, kemudian baru di akhir disimpulkan. Nah, ada pertamanya memberi kesimpulan dulu, ijmal, baru di akhir dirincikan. Ya. Itu pun semata-mata untuk kemudahan. Nah, Syekh Yusuf Makassari ya, dalam buku Sirul Asrornya dia memulai penulisannya ya, menjelaskan tentang misi atau message yang ingin disampaikannya. Yang pertama dia tulis ya, pemikiran yang globalnya dulu. Tujuan daripada apa yang nak diurai dalam kitab itu, apa tujuannya? Baru dia tafsilkan, dia rincikan ya, bagaimana nak mencapai tujuan yang telah diterangkan di permulaan. Kita boleh lihat di tajuk yang sudah saya buat, tajuk pada paragraf pertama selepas khutbah, beliau berbicara tentang dua perkara ya. Pertama, ma'iyatullah. Kedua, ihatatullah. Ini tak ada prolog, pengantar, tak ada, dia terus masuk kepada ma'iyatullah. Dia mengatakan dalam permulaan itu, i'lam ya akhi, katanya, annahu yanbaghi lil 'abd al-'arifis salik. Nah, dia membuat satu isyarah dari kata-kata i'lam ya akhi, terus annahu yanbaghi lil 'abdi al-'arif as-salik. Ini kata al-arif, kata salik. Sepatutnya bagi hamba yang ma'rifat, yang menempuh jalan kesufian, kan begitu. Berarti dia berbicara tentang amalan para salikin di dalam tarekat sufiyah. Kitab ini ditulis untuk para salikin, para pengamal tarekat. Padahal kitab ini ditulis ketika beliau menjadi mufti di Banten.
Dia bilang siogianya hamba yang makrifat dan yang melakukan perjalanan kesufian, kan begitu dengan kata lain, ya, mengetahui terus, an ya'lam, mengetahui bahwasanya Allah bersamanya. Coba ini permulaan dia terus cakap ma'iyatullah, Allah bersamanya dimanapun dia berada. Setelah itu dia terus menulis dalil, ya, dalilnya hadis yang ditulis oleh dia, abdulu imanil mar'i an ya'lam annallaha ma'ahu hesukan. Ini dalil hadisnya. Iman seseorang yang paling utama adalah an ya'lam. Jadi iman yang paling utama itu adalah an ya'lam. Apa yang dia ketahuinya? Allah bersamanya. Mengetahui Allah bersamanya ini dimanapun dia berada bukan pengetahuan akal, tetapi pengetahuan batin, rohani. Maknanya ini nama lain daripada syuhud. Artinya an ya'lam di sini adalah ma'rifah. Ini ma'rifah, ini ma'rifat yang dibahas di dalam ketasawufan. Karena mengetahui Allah bersamanya. Setelah saya membaca ini, saya teringat bagaimana orang-orang sufi dalam kitab-kitab mereka berbicara tentang ma'iyatullah itu seperti apa. Perbincangan ma'iyatullah itu betul-betul ma'rifat ruhiyah, ya, ihsan, anta budallah ka'annaka tarah. Ini kan tinggi bicara, tapi dia simpel sekali. Cukup dia bilang sepatutnya hamba yang ma'rifat, yang arif, ya, yang menempuh jalan kesufian, dia mempunyai ma'rifat kepada Allah, bahwa Allah selalu bersamanya. Nah, maka di dalam syarahan Bariqul Anwar saya mensarahkan tentang apa pandangan orang sufi tentang ma'iyatullah, Allah bersama. Ya. Setelah itu beliau demikian juga kata beliau, seorang yang arif salik itu mesti ya'lam, mengetahui juga bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu. Nah, itu sebab saya beri tajuk kitab itu yang pertama ma'iyatullah wa ihatatuh. Seolah-olah Syekh Yusuf Makassar ini ingin menerangkan bahwa tentang ma'iyatullah dan ihatah, wajib bagi seorang salik mencapai ini. Karena selepas itu dia menerangkan tentang cara bagaimana mencapai ini. Lihat di fihris itu. Apa selepas itu? Zikrul bidayah lissuluk. Dia menyebutkan caranya
mendapatkan zikir permulaan suluk. Dan zikir permulaan suluk itu adalah zikir tarekat, zikir yang diambil dari guru setelah bayat. Makanya saya menulis kitab Al-Mafhumul Mutakamil. Saya mengatakan dalam mukadimah ini kitab praktikal. Karena saya tak basa-basi macam Syekh Yusuf Makassar dalam kitab yang Al-Mafhumul Mutakamil yang sudah khatam itu. Terus saya menulis bahwasanya tarekat itu isinya adalah tahalli. Tahalli itu adalah zikir dan mujahadah. Itulah manhajnya. Itulah. Karena di zaman sekarang perlu keterus-terangan seperti itu, sarahah. Atau memang pada zaman itu tak perlu berterus terang karena memang semua orang bertarekat. Jadi ya, buku ini dibaca di abad itu tak ada masalah, oke saja. Mungkin kalau buku itu dibaca sekarang tak menangkap, ya, karena orang sekarang mendapatkan ilmu ya, dari membaca, ya, sudah setelah itu menyampaikan, tidak bagaimana mengamalkan. Amal dalam definisi mereka ya hanya mengikuti kebiasaan ya, ibadah yang dia sudah lakukan sejak budak-budak. Tetapi beliau setelah menjelaskan zikrul bidayah, beliau istitrad. Istitrad itu apa istitrad? Pergi ke apa? Ke perbahasan yang dalam. Dia cakap bahwa semua alam semesta ini berzikir menurut bahasa masing-masing, dan yang membuat dia berzikir itu Allah. Allah lah yang sebenarnya menjadi fa'il hakikinya. Dia pergi ke hakikat terus. Jadi kelihatan sangat dia menulis saja nulis. Ya. Jadi dia menulis bahwa cara untuk ini adalah zikir. Zikir yang dimaksud oleh dia zikrul bidayah. La ilaha illallah. Diambil dari guru, dia tulis di situ. Setelah itu dia pergi ya, kepada perbahasan tentang bahwasanya semua alam semesta berzikir. Semua alam semesta berzikir dengan bahasa masing-masing. Ya, seolah-olah dia telah memberikan satu ideologi pemikiran yang membuat kita ingat kepada Allah itu Allah. Karena zikir itu untuk bersama Allah, untuk mencapai ini. Bahkan lebih jauh dia membahas tentang ada pemahaman yang salah antara yang mengatakan apakah semua dari Allah, kebaikan dan keburukan itu. Kalau Allah menciptakan keburukan berarti Allah buruk. Itu pun dibahas dalam kitab itu. Bahkan di situ beliau membahas orang yang telah mencapai hakikat tidak perlu syariat. Itu pun dibahas. Tetapi pembahasannya sangat halus sekali. Dia tak cakap bahwa salah, tak betul.
Orang yang mencapai hakikat itu meninggalkan syariat, tapi dia mengatakan bahwasanya dalam kitab itu dia katakan dengan membahas baik buruk, bahwa yang Allah ciptakan semua ini baik, tak ada yang buruk, tak ada. Secara penciptaan Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan nafsu. Ini bukan menciptakan keburukan, ini ciptaan. Ya. Kemudian masing-masing ciptaan ini ya, tunduk kepada pengaturan Allah semuanya. Nah, baru kemudian Allah turunkan syariat. Syariat inilah yang mengatakan ini baik, ini buruk. Syariat inilah yang mengatakan ini baik, ini buruk. Oleh Allah pula. Karena syariat pun Allah yang menciptakan. Nah, maka kenapa ada syariat baik dan buruk? Karena nanti Allah nak ciptakan, nak berikan kesempurnaan pada manusia. Ya, kesempurnaan manusia memiliki sifat-sifat Tuhan di rohaninya. Ya. Untuk apa? Untuk melaksanakan syariat ini. Kita sholat itu kan bukan fisik, tetapi rohani. Ya. Ini yang saya paham dari tulisan beliau, tapi beliau tak menulis macam itu, bukan. Dia tulis saja singkat sangat. Makanya saya pikir cantik sekali kitab beliau, ringan. Ya, tulisannya, tetapi saya bayangkan umpama ada batu cincin kan, ada batu cincin yang berurat emas. Kan kalau kita buat gitu tak sangkut pun, halus. Macam mana nak ambil emas itu dengan baik? Tulisannya begitu halus, tapi ada urat emas di dalam tulisan itu. Kita nak cungkil, nak ambil emas itu. Jadi ketika Allah ciptakan manusia, di dalam dirinya ada nafsu, ini bukan suatu keburukan. Ya. Nafsu ini karakter benda ini, benda manusia kan benda ini. Lalu dia punya karakter, sifat kemanusiaan, sifat tubuh fisikal. Dan sifat itu punya syahwat, punya kehendak. Maka dinamakan nafsu. Nafsak, dirimu, nafsu. Cuman bedanya kalau nafs dalam arti keseluruhan, ya, maka nanti jamaknya anfus. Tapi kalau nafs dalam arti sifat daripada keseluruhan, ya, namanya nufus. Adalah sifat basyariah. Lalu di dalam tubuh manusia ada ruh. Ruh ini nanti akan
Allah beri sifat kebaikan katanya. Padahal bukan sifat kebaikan, sifat ruh. Sifat ruh, ini ruh. Ini jasad. Karakter jasad nanti disebut nafsu. Ya. Adapun sebetulnya ini namanya bukan ruh. Ini namanya adalah nurani. Nur. Latifat, yang halus. Ya. Karena sifatnya ruh baik, ya maka ketika jasad tidak ada ruh ini, kemudian ini menjadi ma'lul, mazmum, syar, buruk, sayyi'ah. Ini baru disebut mahmud, karimah. Padahal yang Allah maksud bahwa engkau mengenal Allah dengan Allah. Nanti Allah bagi ruh ini, sifat-sifat ini. Kalau ini belum dibagi, maka dia tidak akan mampu melaksanakan syariat tadi. Maka ini hakikat ini. Lalu Allah menciptakan syariat. Ada baik, ada buruk menurut syariat. Maka baik buruk itu menurut syariat. Contoh, berhubungan dengan perempuan buruk kalau tidak nikah. Kalau nikah baik, padahal dua-dua tidur dengan perempuan, tapi ini buruk, ini baik. Nah, orang apabila mendapat ruhani ini, dia condong kepada nikah. Tapi kalau ini belum punya, hanya punya ini, dia boleh buat tanpa nikah. Coba nafsu ciptaan digunakan kepada istri berpahala, digunakan kepada bukan istri dosa. Karena syariatnya ini nikah, ini tidak nikah, ini buruk, ini baik. Nanti yang melaksanakan syariah yang baik, artinya yang mengikuti aturan syariah, itu hanya sifat-sifat ini. Kalau belum ada sifat-sifat ini, berarti baru hanya ada sifat-sifat ini. Ini ada meskipun orang yang punya ini atau tidak punya ini ada sama. Tetapi ketika cahaya ini menundukkan ini, maka ini digunakan untuk melaksanakan syariat. Coba. Maksudnya tasawuf itu mencapai hakikat apa? Memiliki ini. Ini namanya hakikat. Memiliki sifat-sifat mulia. Kenapa? Karena ini substansinya, batinnya, hakikatnya syariat. Hakikatnya asrornya amalan. Coba oke. Sekarang orang belum punya ini, tetapi dia mampu mengamalkan yang dikatakan baik oleh syariat, perintah syariat salat puasa. Kenapa? Karena informasi berita kebaikan itu baru diberikan kepada akal. Ini akal. Baca Al-Quran, baca hadis, tahu dia baik buruk. Selain orang sufi, para ilmuwan mengatakan bahwa perilaku itu ditimbulkan oleh pikiran. Orang sufi bukan, oleh rohani. Jadi dia mengira pikiran itu di sini.
Orang sufi pun bahas pikiran, tetapi di sini. Ini bagian daripada sifat rohani. Itu dibahas dalam istilah al-khatir atau al-warid di dalam buku tasawuf. Syekh Yusuf Makassari mengatakan bahwa baik buruk itu berdasarkan syariah, bukan berdasarkan ciptaan. Maka orang yang melaksanakan syariah adalah orang yang mempunyai hakikat, kata beliau begitu. Baik buruk itu adalah yang dianggap buruk oleh syariat. Buruk adalah haram yang dianggap haram oleh syariat. Halal adalah yang dianggap halal oleh syariat. Dan bukan hanya syariat. Halal dan haram pun adalah yang dianggap halal oleh hakikat dan yang dianggap haram oleh hakikat. Apa yang dianggap haram oleh hakikat? Apabila jiwa ruh tidak punya ini, maka dia hanya punya ini. Yang melanggar haram menurut syariat adalah nafsu yang belum ditundukkan oleh rohani. Berarti orang yang melanggar haram menurut syariat adalah orang yang tidak punya hakikat syariat yang halal, yang baik. Karena ini buruk, ini baik. Al-Quran yang mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang memberi. Coba saya Yusuf pergi ke sini-sini. Dia ingin menjelaskan ma'iyatullah ihatah itu di sini. Cara membersihkan ini dari ini dengan zikir. Lalu dia menyebut pada bab berikutnya selain zikir adalah al-ittiba'ul kamil. Nah, inilah kita mesti memahami risalah yang message yang nak disampaikan. Dia sudah sebut zikir. Sebetulnya setelah itu sebutlah akhlak. Tapi dia ittiba kamil. Karena dia nak terang bahwa ittiba Nabi bukan hanya amalan tetapi akhlak. Padahal yang nak dimaksud adalah akhlak. Karena pada bagian terakhir dia menyebut luzumul aurad wa husnul khuluq. Di daftar isi paling bawah itu. Luzumul aurad itu ini zikir. Kemudian husnul khuluq. Ini akhlak. Akhlak itu ya ini. Nah, beliau sebetulnya menjelaskan ini untuk tahalli, ini tahalli. Nanti tajalli. Terkadang orang bertarekat itu kepalanya hanya fokus kepada nama tarekat. Ini saya Qadariyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, Khalwatiyah, Satariyah, terus asik dengan kefanatikan itu. Tidak tahu manhaj. Cakap bicara manhaj ini, tak ada tarekat apapun, manhajnya sama. Tahalli, tajalli ini bukan untuk tahalli, tajalli, bukan untuk tarekat Syadziliyah, tarekat bukan. Ini manhaj. Apapun tarekatnya ini. Zikir, mujahadah, suhbah, ini manhaj. Apa manhaj itu? Kaidah, metode. Apapun tarekatnya. Ini saya Yusuf Makassari tak bincang tarekat apa-apapun. Bukan berarti, oh ini khalwatiyah nih, jangan kita baca. Ya. Ada ulama dulu menulis buku
tentang dia itu bukan buku sebetulnya, catatan, macam notes, ya. Dia karena guru, dia tulis tentang zikirnya kan sama, tetapi nanti sighahnya mungkin qadiriyah berbeda sedikit, Saziliyah berbeda sedikit, Naqsabandi berbeda sedikit. Nah, terkadang si guru mencatat tentang proses baiat macam ini. Saya mencoba untuk mengkaji. Saya ambil di Indonesia buku Qadiriyah Naqsabandiyah. Syekh Fulan, dia punya catatan itu. Membaiat begini-begini terus sampai ketika diputar kepala, dipusatkan terus dibuang terus ditulis di sini. Ya, ini bukan manhaj. Ya, dia tengah mencatat praktik. Manhaj itu di dalam madrasah dia. Mungkin itu yang tak boleh dibaca oleh tarikat lain karena ini. Contohnya kitab Hikam Imam Ibn Athaillah. Merata Nusantara. Torekotnya apapun baca hikam. Saya membaca kitab dari Syekh Sazili 13 kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan dari Syekh Al-Qadiri. Dan saya membaca kitab Al-Imam Naqsabandi dari Syekh Al-Qadiri di Mesir. Kitab-kitab manhaj. Ini kitab Syekh Yusuf manhaj. Kata Syekh Yusuf, tujuan hidup itu ini, caranya berzikir. Dia nak terang bahwa zikir ini wajib. Ya, di situ ditulis zikir permulaan itu la ilaha illallah 100 kali. Tapi sebetulnya kata beliau semua berzikir. Terus dan beliau terang bahwa yang membuat orang berzikir itu Allah, bukan dia. Coba dia tak cakap bahwa yang dimaksud berzikir di sini zikir bidayah, zikir takhalli. Zikir yang menenteramkan itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, berzikirlah kepada Allah, hati itu akan tentram. Lihat, zikir hati tentram. Ini yang zikir hati, bukan lidah. Zikir hati. Dan beliau di sini menyebut mahabbah. Ittiba kamil itu mesti mahabbah. Jika tidak, setelah beliau nyebut zikir. Karena orang yang ingat itu hanyalah orang yang cinta. Kalau tidak cinta, banyaklah menyebut yang dicinta. Itu udah kaidah manusia secara umum. Dengan banyak melihat akan suka, dengan banyak menyebut-nyebut akan suka. Ya. Nah, maka dia disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Karena dia masih jauh dengan Allah. Dibuatnya metode yang keras suaranya dan dibuatnya gerakan la ilaha untuk tawajuh. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ya. Tapi jangan sibuk dengan nanti kalau ini nanti akan masuk ke dalam batin, nanti akan
Tak ada, bukan. Jangan sibuk dengan teori metafisik ke atau teori psikologinya ke, tak ada. Zaman Syekh Abdul Qadir tak ada ilmu metafisik, tak ada ilmu psikologi tasawuf, tak ada ilmu fisika, apa tak ada. Tahalli, tajalli sudah. Nah inilah penerangan secara singkatnya tentang isi buku. Nanti kita baca di tengah-tengah ketika beliau menjelaskan tentang zikir, terus bicara tentang bahwa alam ini berzikir, tetapi sebetulnya yang membuat zikir adalah Allah. Ya, karena semua dari Allah. Namun jangan terbawa dengan pemikiran yang sesat bahwa semua dari Allah itu bukan berarti baik, buruk dari Allah berarti Allah buruk, bukan. Nah, diterangkan. Itu mungkin beliau ketika menulis lalu sambung ke sana teringat, alamak, nanti salah paham pula. Dia sambungkan tulisan itu jadi panjang berbicara tentang sampai kepada tanzih wa tasbih dan lain sebagainya. Akhirnya beliau kembalikan bahwa as-sa'adatul kubra wa tariqu tahsiliha. Saya membuat tujuh itu. Kebahagiaan besar dan cara memperolehnya. Dia kembali ke zikir lagi dan kemudian ke akhlak. Ke tahalli. Karena tajallinya adalah ma'iyatullah. Nah ini maka untuk pembukaan itu saja yang pada malam ini. Namun saya hanya nak baca muqaddimah, hanya khutbahnya saja. Ma'iyatullahnya kita sambung di bulan depan insyaallah. Sebetulnya memang tak ada jadwal lah saya datang nih, karena paspor saya diambil sejak awal bulan untuk urusan visa umrah. Rupanya 2 hari lepas saya dikabarkan bahwa visa umrah sudah siap. Jadi saya mintalah, saya nak tengok baby. Karena baby sejak lahir dia dirawat di hospital. Saya tengok hanya ketika nak balik saja ke airport. Saya tengok terus saya tinggal. Sekali dengan urus sijil kelahiran, mesti ayahnya mesti urus. Jadi saya datang tadi siang untuk urusan itu. Nah esok saya balik lagi lah ke Jakarta karena lusa pergi umrah. Nah, tapi baru sampai sudah ditanya, nak ngaji ke? Oh, kalau ngaji nah lah. Kalau ditanya nak pergi melancong-melancong misalnya, oh tak, lebih baik duduk dengan istri. Nah, tapi ditanya nak ngaji, oke, ngajilah. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ma'at taslim. Ya, kita baca matan Syekh Yusuf Makassari. Alhamdulillah alladzi laisa kamitslihi syai'. Segala puji bagi Allah yang tidak ada yang serupanya, yang semisalnya sesuatu apapun, tak ada. Wa sallallahu ala maulana Muhammadin. Semoga selawat Allah kepada maulana Muhammad. Ma laisa lahu fai'. Fai' di sini bayangan. Yang tidak punya bayangan. Sebetulnya ini untuk khutbah saja, karena di atasnya kamitslihi syai', maka di bawahnya ma laisa lahu fai'. Tetapi fai' itu memang salah satu sifat Nabi, yaitu Nabi tidak punya bayangan. Kalau Allah tak ada yang menyamainya,
Nabi bayangan pun tak ada, macam mana nak sama? Wa alihi wa ala alihi wa ashabihi minal ansari wal muhajirin. Atas keluarganya, sahabatnya daripada ansar dan muhajirin. Wa ala jami'il anbiya'i wal awliya, semua para nabi dan para wali. Wa tawabi'ihim, para pengikutnya ajma'in. Amma ba'd. Fahadhihi risalatun, ini adalah risalah. Risalah ini kitab kecil, surat, kalau kata bahasa kita surat. Ini adalah surat. Ya, kalau bahasa Jawanya yang tinggi serat. Maka banyak ulama dulu membuat serat, tapi akhirnya dijadikan ilmu kanuragan, ya. Serat. Bi ghayatil ikhtisar, yang sangat ringkas. Beliau mengatakan ghayatil ikhtisar, sangat-sangat ringkas. Memang kalau tidak tahu bahwa di kitab-kitab besar Sufi bicara tentang ringkasan ini, memang tak terbayang apa yang nak disampaikan oleh Syekh Yusuf ini. Ibarat buat baju, dia sulam, ya, dengan benang yang halus, yang kecil tuh, tak terbaca. Samainaha, kami namakan Sirrul Asrar. Coba, namanya pun misterius. Sirrul Asrar. Nafi'atan insyaallah ta'ala lidzawil basirati wal absar. Coba, berguna insyaallah, tetapi bagi yang memiliki basirah, mata batin, wal absar, ya, mata akal. Lalu kemudian habis khutbah beliau di situ, Al-Fakir coba sarah di bawah. Apa yang Al-Fakir nak sarah? Sirrul Asrar itu apa maksudnya? Faqad warada ta'birus sir fil Quran. Kita tengok apakah di Al-Quran dan hadis ada perkataan sir. Qala ta'ala, qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafuran rahima. Ada rupanya di Al-Quran menggunakan kata sir. Artinya, katakanlah Allah telah menurunkan, ya, telah menurunkan kepadanya. Siapa? Yang maha tahu akan rahasia yang ada di langit dan di bumi. Sir maknanya apa yang dibalik langit bumi itu. Sir adalah di sebalik langit dan bumi. Maknanya batin, yang di belakang langit bumi, ya, rahasia. Ya, rahasia kan tersimpan di belakang, balik di belakang bumi ini. Lalu ayat lain Allah berfirman, wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu berkata keras, ya, tetapi Allah mengetahui apa yang tersimpan ini, yang tersembunyi ini. Dan paling halus, ini konteksnya kaul. Meskipun mulut kita cakap, ya, oh ya betul, tapi sebetulnya ada yang halus yang cakap, oh tak betul tuh. Allah tahu, yang Allah pun tahu ini, bukan hanya tahu ini. Lagi-lagi sir adalah di sini, di dalam batin hati, yang tak diucap di sini. Lalu ada Al-Quran mengatakan yaumatublas sarair, di hari kiamat nanti segala yang dulu disembunyikan, tubla, tuzhar, dizahirkan. Semuanya berbicara tentang rohani, batin di belakang alam semesta ini.
yang tersembunyi. Ada hadis, meskipun tidak menggunakan sir, kata sir, tetapi maknanya sama. Nabi bersabda, inna minal ilmi kahayatil maknun, katanya. La ya'lamuhu illa ulama billahi ta'ala. Sesungguhnya sebagian ilmu ada yang tersimpan. Hayatil maknun, ya, ada dalam bentuk yang tersimpan yang hanya diketahui oleh para alim billah. Berarti ilmu apa ini? Ilmu yang bukan dibaca, dicapai, dan dipikir oleh akal. Di sini. Ya. Fa idza nataqu bihi lam yunkiruhu alul izzah. Kalau diucapkan, maka orang-orang yang memiliki kemuliaan itu yang tidak mengingkari, tapi yang tidak memiliki izzah itu mengingkari. Nah, kemudian di dalam ungkapan orang sufi, kama warada aidan fi ta'bir sufi. Orang sufi juga menggunakan kata sir. Apa kata beliau? Qala ba'duhum as-sirru la yufsiduhu syaitan wa la yaktubuhul malakan. Sir adalah yang tidak dapat diganggu oleh setan, dirusak, dan tidak dapat ditulis oleh dua malaikat. Malaikat menulis perbuatan amal, urusan batin, ya, tak tahu. Malaikat hanya mengetahui pemikiran, ilham saja. Tetapi sautul haq, suara kebenaran dari dalam batin, itu suara Tuhan, itu tak dapat masuk. Seperti Jibril tidak masuk ke Sidratul Muntaha. Wa yasta'siru bi'ilmihil jabbar, ini hanya khusus diketahui oleh Al-Jabbar, Allah saja. Ini khusus pengetahuan Jabbar, Allah. Wala taqifu alaihil aghyaru, aghyar ini adalah manusia, pun tak dapat menelitinya, memantaunya, melihatnya, tak dapat. Jadi sir adalah hati yang paling dalam. Orang sufi menyebut kalau manusia ini tubuhnya disebut jasad, ya. Lalu di dalam jasad ini ada kalbu. Di dalam kalbu ini ada fuad, ya. Di dalam fuad ini ada sir. Sebetulnya teori 4 ini, orang sufi ketika bicara ini bukan bicara manusia, tapi bicara tentang Allah. Kenapa? Karena Allah tak dapat dilihat. Allah menunjukkan ciptaannya saja. Tafakkaru fi khalqillah. Kau pahami Allah di makhluknya. Wala tafakkaru fi dzati. Zat Allah tak dapat nampak, karena ini ciptaannya. Sebagaimana kita terdiri daripada perbuatan, ilmu, sifat, dan zat. Kita punya zat, kita punya sifat, ya, punya ilmu. Ilmu kan dalamnya sifat. Lalu ya, ilmu mengonsep, setelah membuat konsep lalu dikerjakan. Setelah dikerjakan maka jadi. Nah, sebetulnya ini berbicara tentang itu. Ini jasad, infial, ciptaan Allah, dari af'al Allah. Fuad dari sifat Allah. Sir, zat. Jadi sir ini sautul haq, suara Tuhan. Hanya Allah yang tahu, karena dialah yang tahu, dia hanya dia.
Yang keluar dari sini mesti dari hati. Kita kan apabila berbuat mesti dari sini. Ya. Bagi orang yang belum mempunyai ruh kebaikan, dia belum menyaksikan bahwa itu dari Allah, masih dari dia ada. Itulah fana. Maka apabila sudah ruhnya hidup, itulah yang dia hidup dengan sirnya itu. Baik. Jadi kita ini punya sir yang satu, sampai tidak ke tubuh rumah kita ini. Tergantung dia membukanya agar sinar itu masuk. Maka saya mengumpamakan seperti rumah. Kalau tertutup sinar matahari tak masuk. Tapi kalau dibuka maka sinar matahari masuk. Berasal dari satu matahari, tapi tubuh seperti rumah-rumah yang berbilang. Imam Ibn Athaillah mengatakan, mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadati zawahir. Yang tersimpan di sir yang gaib itu akan nampak di zahir yang syahadah. Artinya semua perbuatan ini datang dari batin. Maka sir adalah batin yang paling dalam. Al-Anwar itu salah ya sebetulnya. Wa setelah wa buka kurung, Al-Anwarnya di situ, tapi Al-Anwar terbawa ke sini. Mastudi api ghaibis sarair zahara fi syahadati zawahir sampai situ. Yang kedua, wal anwaru matayal qulubi wal asrar. Cahaya ini kendaraan hati dan asrar. Jadi ada dua. Sarair, sir mufradnya. Ada zamannya sarair, ada zamannya asrar. Ya. Coba. Sirnya mufradnya sama, tapi ada as-sarair, ada al-asrar. Apa sarair? Sarair itu adalah ini, hati yang paling dalam. Apa asrar? Isinya sarair itu asrar. Mufradnya asrar sir, mufradnya sarair sir. Tapi ketika jamaknya as-sarair, maka menunjuk kepada wadahnya. Maka isi wadah itu juga sir kalau jamaknya asrar. Coba orang mau menyimpan rahasia, asrar rahasia. Rahasia ini adalah substansinya, isinya. Saya nak cakap dengan antum, tapi ini rahasia. Di mana menyimpan rahasia itu, asrar itu? Mesti di hati kamu yang paling dalam. Ibaratnya pecah di perut, jangan pecah di mulut. Berarti tempat asrar di sarair. Itu untuk menunjuk, ya, untuk mengatakan sesuatu yang tersembunyi. Baik. As-sirru lughatan. Sekarang sir menurut bahasanya apa? Mayuktam. Sesuatu yang disembunyikan itu sir. Sir juga berarti al-aslu, asalnya. Orang Arab mengatakan wasirru. Ya. Kita dalam bahasa Melayu disebut puncaknya. Apa puncaknya ini? Puncaknya ini kan asalnya kan. Itu sir yang kita tak tahu. Jadi mana sir adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Ma yuktam atau aslul asya. Asalnya sesuatu.
Wa jawfu kulli syai'. Ya. Jawab itu tempat ya, yang mengeliput sesuatu. Jawab kulli syai'. Jawab itu batin lah sebetulnya, batinnya segala sesuatu. Ini menurut bahasa. Sir juga maknanya mustahil syahr, awal bulan, itu sir. Orang Arab apa mengatakan sirru syahr, maknanya awal bulan. Pertengahan bulan juga sir. Ya. Karena awal itu susah, nak tahu. Tunggu hisab, tunggu ru'ya dan seterusnya. Taib. Sekarang kita teruskan. Wasirru fi istilahi ahli al-haqiqah. Ini kitab tasawuf, cakap sir. Apa maksud mereka? Sir adalah latifatun muda'atun fil qalbi karruh fil badan. Sir adalah benda halus yang tersimpan di hati. Ini kan hati. Fil badan, yang ada di badan ini, hati di badan. Bal altab minhu. Karruh fil badan, seperti ruh di dalam badan. Bal altab minhu, bahkan sir lebih halus. Wa asyraf minal qalbi, lebih mulia dari hati. Jadi ada yang mengatakan, ya, ini kalbu. Ada mengatakan fuad atau ruh. Kemudian baru sir. Maka kata orang sufi, sir terdapat di dalam kalbu. Kalbu itu, ya, nama tempat, ya, fuad dan sir. Bahkan kalbu nama tempat untuk nafsu. Ya, ini kalbu. Di sini sifat buruk, di sini sifat baik. Ini nafsu. Belah sini, ya, ruh, sifat baik. Nah, ini kalbunya ini. Kalbu. Ya, sebelah kanan sifat baik, sebelah kiri sifat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalbu itu ini. Kenapa dinamakan kalbu? Karena tempat ini berganti-ganti, tergantung mana yang baik buruk, baik buruk, baik buruk. Kalbu yukallib. Makanya dalam salat kita mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang memusing, membolak-balikkan hati, tetapkan iman dan taat kami. Nah, maka sir adalah yang terdapat di dalam kalbu, seperti ruh bagi jasad. Tetapi sir ini lebih mulia dari kalbu, lebih halus dari ruh. Karena orang saya begini, kalbu, ruh, sir. Meskipun sebetulnya berbicara fi'il, sifat, zat. Mahallul musyahadah, tempatnya syuhud. Wa ma khufiya 'anil khalqi fala ya'lam bihi ilal haq. Ini yang tidak diketahui makhluk, Allah saja yang tahu. Karena memang Allah sendiri. Orang kafir nak masuk Islam, dia pun tak tahu. Karena Allah yang takdirkan. Baik. Wa khafa'un bainal adami wal wujudi mawjudun fi makna. Dia bukan ada dan bukan tidak ada, tapi maknanya ada. Ini nanti dibahas, tak cukup masanya. Wa ma ghayyabahul haqqu, ya, wa lam yushrab alaihil khalqu.
Allah tidak akan gaib, artinya Allah tahu. Tetapi makhluk tidak dapat menyongsongnya, tidak dapat mengetahuinya. Fasirul khalqi ma asyrafa alaihil haqqu bila wasithah. Sir makhluk inilah yang disongsong oleh Allah tanpa ada perantara. Orang kafir tiba-tiba ingin Islam, itu adalah suara dari Allah tanpa ada perantara. Terus tiba-tiba, ya, maka disebut bisikan Allah itu tanpa sebab. Jadi jika ada terjadi pada diri manusia, jangan cari sebab, sesat. Kalau sudah terjadi, sudah, ini keputusan Allah, selesai. Kalau kita dapat sebab pun, sebab Allah yang ciptakan, bukan dia. Karena kalau tak ada sebab, nanti kita pening. Allah bagi sebab, dia pergi ke sebab juga pula, bukan pergi ke Allah. Sudah Allah bagi sebab, ya mestinya makin kaya dia pengetahuan akan kehendak Allah, tapi tidak. Itu salahnya manusia. Wasirul haq ma yattali alaihi ilal haq. Rahasia Allah hanya diketahui oleh Allah. Taib. Walidzalika qalu. Ya, oleh karena itu orang sufi berkata apa? Sudurul ahrar. Dadanya orang-orang yang merdeka. Mereka menyebut para wali yang sudah, yang bebas dari bisikan nafsu dan boleh mengalahkan bisikan setan, boleh mengalahkan, maknanya bebas. Jadi para wali, dadanya para wali kuburul asrar, tempat rahasia. Ya. Asir mahalul musyahadah. Sir tempatnya musyahadah, ruh tempatnya cinta, hati tempatnya ma'rifat. Dan seterusnya. Singkatnya di paling bawah. Wa rubbama aradal muallifu bihadzal ismi li risalati. Barangkali maksud muallif dengan nama ini untuk risalahnya, an yaftahallahu, ya, semoga Allah membukakan asrarus suluk. Asrar apa? Isi. Apa asrar? Anwar, maqamat, hakikat Muhammadiyah, akhlakul karimah. Itu asrar. Semoga Allah membukakan asrar suluk dan suhud. Suluk adalah pada permulaan murid, zikir, mujahadah, apa yang akan Allah beli asrarnya. Kalau dia sudah sampai, sudah suhud, asrar apa yang Allah beri. Nah, Syekh Yusuf ini menamakan sirul asrar. Semoga Allah membukakan asrar suluk dan suhud ini ala sirris salik, bagi hati si salik. Udah itu saja. Dia tulis sirul asrar agar hati si salik menerima asrar ilahiyah, nur anwar Muhammadiyah atau hakikat Muhammadiyah, sifat ilahiyah, maqamat ruhiyah, akhlak karimah. Sir si salik. Wa hiya ma'a ikhtisariha tuwajjah ibaratuha wa tusra isyaratuha fi. Kitab ini meskipun ringkas, tapi kata-katanya bertujuan jelas. Ada yang bukan kata-kata isyarah. Dia tak cakap A, B, tapi sebetulnya dia cakap itu. Tetapi di isyarahnya tusra, mengalir dari kata-katanya itu, ya, makna yang nak disampaikan oleh Syekh Yusuf Makassari. Itu sebab biasakan kita berpikir dewasa, mengerti untuk melakukan sesuatu tanpa mendengar bicara. Kalau kita menunggu bicara, ya, karena takut salah, ya, ini selamanya akan menjadi budak, tidak dewasa. Tengok anak kepada orang tua.
Tak menunggu orang tua itu cakap A, B, C, D, kamu kena buat. Tak. Tapi anak tahu apa yang kena dia buat, yang orang tua nak. Tak cakap pun. Ramai orang tua nak, tapi tak cakap dengan anak. Takut memberatkan, takut. Ya. Dan anak kalau memang tidak taat, sudah cakap ABC, hijau, hitam, merah, tetap tak dapat buat. Maka orang yang dapat melaksanakan ibarah, kata-kata, ini Quran kata-kata. Siapa yang dapat melaksanakan ini? Orang yang memahami isyarah. Apa sebetulnya yang Allah nak? Maka di dalam tarikat, seorang mursyid itu tak cakap dengan kata-kata. Cakapnya dengan kata-kata kepada murid berbeza. Ya, hitam padahal merah, kuning padahal hijau. Lalu kita cakap, dia cakap kuning. Padahal kalau cakap kuning pun tak dapat melaksanakan. Ya. Karena tarbiyah nak tumbuhkan berbuat itu dari dirinya. Orang tua yang bijaksana, dia nak anaknya berbuat kebaikan itu adalah kehendak dari hatinya, bukan perintah orang tuanya. Padahal isyarat itu lebih terang, lebih jelas, maknanya lebih luas bagi yang paham. Karena ibarah boleh ditafsirkan, maknanya sempit, kecil. Maka ada ungkapan wabil isyaratil labibu yafham. Hanya orang yang lebih bijak yang mengerti isyarah. Allah ini dengan ciptakan manusia, ada isyarah yang Allah nak. Makanya dalam Quran la'allakum tatafakkarun, taqilun. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah.